untuk hadir di malam-malam Ramadan yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan, hadir di acara Khatmul Quran yang keutamaannya sangat besar sekali. Kalau tidak salah di rumah ini sudah yang keempat ya, Khatmul Quran ya. Sudah yang keempat, tidak sadar waktu ini berjalan sangat cepat sekali. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua, puasa kita, sholat kita, tarawih kita, walaupun banyak kekurangan di sana sini, semoga dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan apa yang kita lakukan. Sebab sebetulnya kita tidak punya amal apa-apa, bukan tawadhu ini, tapi memang sebenar-benarnya kita tidak punya amal apa-apa. Kalau ulama terdahulu dengan kebesaran yang mereka miliki dan muatan ibadah mereka yang begitu besar, mereka itu tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memang bukan tawadhu, memang kita ini sadar bahwa kita ini benar-benar kosong, tidak punya apa-apa ya. Seperti Sayyidina Abdullah dan Husain bin Tahir, amal ibadahnya luar biasa. Dalam kisahnya disebutkan dia ini setiap harinya 25.000 la ilaha illallah, 25.000 Allah, 25.000 salawat kepada Rasulullah SAW. Khatmul Quran di setiap itu, di rumahnya ada anak tangga, di setiap anak tangganya dan di setiap sudut-sudut rumahnya dia pernah menghatamkan Al-Quran di situ. Kita bulan Ramadan ini aja khatam satu kali sudah hebatnya luar biasa ya. Dia ketika masuk bulan Ramadan, Abdullah bin Husain bin Tahir ini, dia bilang ke anaknya, dikumpulkan anak-anaknya, wahai anakku, ada yang mau jual waktunya ke Abah atau tidak? Abah ini perlu waktu tambahan. Sudah ini waktunya Abah ini selain bulan Ramadan ini sudah sangat macet. Ini sekarang bulan Ramadan ini mau nambah amal lebih dari bulan yang lain, tapi sudah tidak ada waktu lagi. Ada tidak di antara kalian yang mau jual waktu ke Abah? Saya beli waktu kalian. Ini cuma perumpamaan saja bahwa dia betul-betul menghargai waktu dengan amalnya yang luar biasa dan ikhlas. Dia di dalam munajatnya, ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kullu halal lakinnana fika amal fahiya liwana rahmah. Ini tawadhu ini ya. Ini orang tawadhu. Ya Rabbi ma ma'na amal. Ya Allah, aku tidak punya amal apa-apa. Jadi tadi tahlilnya semuanya sama dia tidak dihitung sama sekali. Ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kullu halal. Ibadahmu semua ini banyak lubang di sana sini, tidak ada artinya sama sekali. Lakinnana fika, tapi aku punya harapan di sisimu wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini Maha Rahman, Allah ini Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Kuasa. Tuhir idhama rahmat. Tulang yang sudah hancur menjadi serpihan tanah itu sama Allah bisa disambung lagi. Apalagi amalku yang banyak lubang di sana sini itu bisa ditambal sama Allah kalau Allah mau. Padahal dia ini amalnya luar biasa dan kita ini amalnya sedikit sombong. Amal sedikit sudah berasa diri kita wali min amrillah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Kita tidak punya apa-apa. Harapan kita cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah sampai di malam ke-28 Ramadan. Mungkin tinggal 1 hari atau 2 hari lagi kita berpisah dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan naik amal kita ke langit diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Kalau rahmatnya Allah turun ke dalam hati seorang hamba, maka cukup bagi dia semua untuk mencapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Tapi kita di dunia, kita masih perlu mujahadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
itu memberikan hembusan rahmatnya bagi mereka yang memang bersungguh-sungguh menginginkan. Loh, bukankah semua hamba dapat rahmat? Ya, ini yang saya maksud adalah rahmat yang khusus, yang tidak diberikan ke seluruh hambanya. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengistimewakan dengan rahmatnya siapa yang dia kehendaki. Ini rahmat yang istimewa yang diberikan khusus kepada hamba-hamba pilihan. Nah, Allah akan memberikan itu kalau kita menginginkan rahmat tadi. Nah, bulan Ramadan sebentar lagi akan lewat. Kita akan kembali ke rutinitas. Di bulan Ramadan ini semuanya terlihat begitu mudah karena Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan Ramadan ini. Kita akan kembali ke rutinitas. Jangan sampai kenangan yang kita dapat di bulan Ramadan ini hilang ketika hari Lebaran kemudian kita berbuat maksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita membiarkan lisan kita untuk mengunjing orang, berdusta, mencaci orang. Kembali lagi Al-Quran kita jauhi. Kembali lagi sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW kita jauhi. Saya apa yang kita dapat di Ramadan ini bisa benar. Nah, ada beberapa halangan memang bagi seseorang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara rintangan itu adalah rintangan dunia. Ada rintangan yang kita bisa melawannya, yaitu rintangan yang ada di dalam diri kita sendiri. Nafsu itu kita bisa melawan nafsu tadi. Mata bisa kita tundukkan, mulut bisa kita tundukkan. Kita diberi ikhtiar oleh Allah untuk menundukkan supaya jangan menggunjing orang lagi, jangan berdusta lagi. Mata jangan melihat hal-hal yang tidak baik, telinga jangan mendengar hal-hal yang tidak baik. Kita ini diberi kuasa oleh Allah untuk melawan itu. Ini rintangan ini ya, diri kita ini. Tapi ada rintangan yang di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Rintangan dari luar. Apa itu rintangan? Rezeki. Masalah rezeki. Itu rintangan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah yang turun di muka bumi itu kita tidak menguasai. Ada yang sehat, ada yang sakit. Kita bisa ngatur yang sehat mana, yang sakit mana. Bisa kita atur. Rezeki bisa kita atur, rezeki. Dan bisa kita atur. Yang mati siapa, yang hidup siapa, bisa kita atur. Dan bisa. Itu rintangan dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengganggu batin seseorang kalau kita tidak bisa menyikapi hal-hal ini dengan benar. Masalah keinginan, kita punya keinginan di dunia ini banyak orang punya keinginan. Setiap saat ini di antara kita punya keinginan. Ada yang ingin pergi, ada yang ingin umroh, ada yang mau makan A, mau makan B, ada yang mau punya keinginan mau berbuat A, berbuat B, tapi bisa kita wujudkan? Belum tentu, karena itu tidak mungkin terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua rintangan itu berkaitan dengan sikap kita dalam menjalani kehidupan. Yang di luar tadi itu, masalah rezeki, masalah umur, masalah kerjaan, masalah sakit, kesehatan, itu semua kita bisa menjalani rintangan tadi dengan benar jika kita bisa menyikapi ujian-ujian tadi dengan benar. Nah, kenapa saya kok membahasnya masalah dia? Kalau masalah caranya menanggulangi maksiat mata itu sudah banyak yang menyatakan. Telinga itu memang harus, tapi ini rintangan yang dari luar ini yang penting juga. Terutama masalah rezeki ya. Masalah rezeki, ekonomi masih merosot, banyak orang stres.
banyak orang bingung masalah rezeki. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah. Ini betul-betul Allah nanggung rezeki kita. Tapi Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin dia mengatakan rezeki yang ditanggung oleh Allah adalah rezeki untuk nyambung hidup, untuk makan nyambung hidup. Kalau kita minta rezeki yang lebih dari itu tidak ditanggung oleh Allah. Yang ditanggung oleh Allah untuk nyambung hidup, untuk nyambung hidup. Kemudian kita sibuk masalah siapa yang mati, siapa yang hidup. Nanti kalau ini mati gimana? Padahal setiap orang dari kita ini pasti mati. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam ayat suci Al-Qur'an, tidak ada yang kekal di dunia ini karena dunia ini bukan tempat kita. Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul dha'iqah. Setiap jiwa itu akan mencicipi kematian. Berarti setiap jiwa itu pasti akan meninggalkan tempat ini, bukan tempat kita. Jadi sebetulnya memang kematian itu melanjutkan hidup dari hidup di dunia ini menuju kepada kehidupan yang sebenarnya. Allah, kita sebagian di antara kita juga bingung gimana nanti kita kalau dapat ujian sakit ini, sakit itu, kalau kerjaan saya A, kerjaan saya B. Allah sudah menyebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa pun kecuali jiwa tadi mampu memikul beban tadi. Loh, kenapa Allah mau membebani kita dengan jiwa? Imam Ghazali membuat perumpamaan. Kalau ada seorang ayah, satu bapak yang dermawannya luar biasa, kaya raya nih bapak ini ya, kaya raya, dermawan luar biasa. Pasti dia cinta enggak dengan anaknya? Cintanya luar biasa dia dengan anaknya. Tapi jangankan anaknya, tetangganya ini semua makannya disuplai sama bapaknya. Kok anaknya? Tetangganya disuplai. Kira-kira anaknya lebih enggak? Pasti bakal lebih. Tapi ini anak sama bapaknya ini dikirim ke pondok pesantren, makannya takban, nasi sama tempe, nasi sama tempe, makannya di pondok pesantren. Setiap hari tidak boleh bangun jam 7, jam 3 malam harus bangun, harus ada PR, harus ada ujian, harus ngapalkan A, B, C. Si anak ini tanya bapaknya, Pak, kamu tidak senang sama saya? Kok saya ini dijauhkan dari kamu? Saya harus masuk pondok, saya harus makan makanan yang sangat sederhana. Kok saya harus bangun jam 3, harus mengerjakan PR? Kalau kamu cinta kan harusnya saya dibiarkan di rumah, tidurnya enak, pakai AC, tidak usah ada ujian, makannya nikmat. Kira-kira bapaknya jahat dengan anaknya? Tidak. Dia pisah dari anaknya. Anaknya ini dipisahkan, dimasukkan pesantren, dikasih beban ujian, harus disiplin, makannya sedikit, harus banyak puasa. Bukan karena bapaknya tidak bisa memberi makan anak ini, tapi karena bapak ini cinta kepada anaknya, dididik, ditempa anak ini supaya jadi manusia yang mulia, berhasil. Kata Imam Ghazali, begitu juga Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Kita harus tahu, kalau kita punya masalah di dunia ini atau punya keinginan di dunia ini, kita harus tahu apa yang kita inginkan. Kalau kita tidak dapat, atau kita ingin masalah kita selesai tapi masalah kita belum selesai, kita harus tahu, satu, Allah punya apa yang kita inginkan, bukan tidak punya. Allah ini punya apa yang kita inginkan.
yang kita mau semua, Allah ini maha kaya. Yang kita mau selesai, Allah punya kuncinya semuanya. Dua, tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk memberi apa yang kita mau. Kalau Allah mau. Beda kalau manusia. Kita kalau menginginkan sesuatu dari manusia, dia mungkin punya apa yang kita inginkan, tapi belum tentu dia bisa memberikan. Ada yang menghalangi. Tapi kalau Allah, ada yang menghalangi Allah? Tidak ada. Kalau Allah mau menyelesaikan masalah kita, selesai. Ketika itu juga Allah punya jawabannya. Allah bisa menyelesaikan kalau Allah mau. Tiga, Allah tahu apa yang kita inginkan. Allah itu tahu apa yang kita inginkan. Walaupun tidak kita sampaikan, Allah tahu apa yang kita inginkan. Kata Allah Al-Hadid, "Qad kafani ilmu Rabbi su'ali wa fi'ali." Pengetahuan Allah terhadap apa yang aku alami ini sudah cukup dari permintaanku. Saya tidak usah ngomong, Allah juga sudah tahu. Terus kenapa kok saya bicara ke Allah? Fadu'ai wabtihali syahidun li. Kalau Allah sudah tahu, kenapa saya kok harus doa? Doa dan permohonan saya itu hanya sebagai bukti saya ini miskin, fakir di hadapan Allah. Kita itu diperintahkan doa oleh Allah supaya kita ini sadar bahwa kita ini fakir. Tapi kita tidak perlu doa pun Allah sudah tahu. Tiga ya. Kemudian yang keempat, Allah bukan zat yang bakhil. Jangan kita punya perprasangka, saya ini kan kok tidak diberi-beri, Allah bakhil. Allah ini zat yang maha dermawan. Allah zat yang maha dermawan. Dan terus kenapa kok tidak diberi oleh Allah? Kita yang harusnya mikir, Allah kenapa belum memberi apa yang saya mau? Belum mengangkat masalah saya? Ya berarti Allah itu mau mendidik saya. Allah mau mendidik saya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah itu berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai hamba-Ku, Aku memberi nikmat kepadamu, tapi engkau kurang bersyukur. Aku beri ujian, engkau banyak mengeluh. Kalau begitu, cari Tuhan selain aku. Kayaknya engkau ini tidak mau aku jadi Tuhanmu, engkau, ya? Aku kasih nikmat, engkau tidak pernah bersyukur. Aku kasih ujian, engkau banyak mengeluh. Ya sudah, cari Tuhan selain aku saja. Ada Tuhan selain Allah SWT. Ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam menjalani ujian yang di luar ini, kata Imam Ghazali, kita perlu tiga hal. Ini. Yang pertama adalah tawakal. Harus tawakal. Orang kalau tidak punya tawakal di dalam hidup ini, stres. Sekarang sudah banyak, rumah sakit sudah banyak orang ya. Banyak orang stres ya. Ini penting sekali. Apalagi kalau di Jakarta sana, bukan orang tua ini, anak-anak muda banyak yang stres sekarang. Anak muda banyak yang stres. Nah, insyaallah mudah-mudahan dijaga kepala kita semuanya. Karena ini masa depan ini bukan masa kita tidak menggenggam. Kalau kita mikir masa depan terus, ini pedot ini sekeliling otak ini. Karena kita tidak memegang masa depan kita. Jadi kalau kita tidak punya tawakal, habis kita tidak ada kesenangan di dalam hidup ini. Jadi kuncinya satu adalah tawakal. Kedua, tafwid. Ketiga, ridho. Ini kunci hidup tenang. Ini yang dipunyai oleh para wali Allah sampai mereka la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir. Enak itu hidup itu paling enak kayak gitu. Tidak punya takut, tidak punya khawatir. Kita kalau digerujuki emas sampai rumah ini penuh emas, semua kita di dalam itu sudah dari mandi emas, tapi takut sama khawatir. Enak itu? Tidak enak. Tidak enak itu.
hidup untuk rasa takut, rasa khawatir, sumpah hidupnya. Hatta setiap hari mandi mas, tidak enak hidup kita. Tapi setiap hari makan nasi, garam, tempe, cuma tenang. Dalam kita ini tenang, itu orang kaya. Kata Rasulullah SAW, laisal ghina ghinal huruf, walakinnal ghina ghinan nafas. Kekayaan yang sesungguhnya itu bukan kekayaan materi, tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Nah, kuncinya 3 hal tadi. Bagaimana penjelasannya tawakal, taswid, ridho? Tawakal itu dari kata wakala, mewakilkan, wakalah, ya, mewakilkan. Jadi umpamanya, ya, saya kalau dengan contoh ini lebih gampang. Contohnya, umpamanya ada orang sakit, umpamanya sakit, jantungnya kenut-kenut, umpamanya, dia tidak bisa selesaikan masalah ini, toh, karena dia tidak punya ilmunya jantung, pergi ke dokter dia. Waktu dia pergi ke dokter, dia percaya dokter ini paham kan masalah ini. Yang dilakukan cerita dia ke dokter tadi. Waktu dia pergi ke dokter, dia mewakilkan masalah jantungnya itu ke dokter tadi. Ini betul, saya punya masalah jantung. Itu namanya dia sedang tawakal ke dokter, mewakilkan masalah ke dokter. Nah, kepada Allah sudah harus hidup kita ini kita wakilkan ke Allah. Tapi namanya tawakal itu bukan kemudian berselimut itu, enggak ya. Yang namanya tawakal itu kita tetap berikhtiar, tapi kita yakin yang menyelesaikan masalah kita ini bukan ikhtiar kita, yang menyelesaikan Allah. Ikhtiar kita ini bagian dari kita mewakilkan masalah kita ke Allah Subhanahu wa taala. Kayak ceritanya ada Rasulullah pernah di masjid, sebentar lagi di luar masjid terdengar cerita, keluar Rasulullah, dilihat ada satu orang Badui. Kenapa teriak, kata Rasulullah? Onta saya hilang, kata Rasulullah. Ontanya hilang. Loh, tadi kamu waktu mau masuk ke masjid sudah diikat atau belum ontanya? Kata Badui tadi, saya tawakal kepada Allah. Jadi ontanya tidak diikat. Dia tahu, kayak sekarang kita ke masjid naik motor dan dikunci motornya. Kenapa? Harus tawakal kepada Allah. Tidak perlu dikunci motornya. Nah, salah, itu bukan tawakal. Kata Rasulullah kepada Badui, itu bukan tawakal. I'dilha wa tawakkal 'ala Allah. Kata Rasulullah, ikat dulu ontanya, baru kemudian pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pasrah ke talinya itu, pasrah ke Allah Subhanahu wa taala. Ngikat itu bagian dari adab, Nah, sama seperti itu. Kita datang ke dokter, kita ceritakan ke dokter. Itu tawakal itu seperti itu, menyerahkan masalah ke Allah. Setelah itu tafwid. Tafwid itu pasrah. Pasrah itu bagaimana? Kita setelah cerita di dokter ini cenut-cenut di sini loh, dok. Ini tidak enak ini. Dokternya kemudian bilang, ayo tidur. Suruh tidur sama dokter. Kalau kita suruh ayo tidur, oh tidak mau saya suruh tidur. Nah, ini namanya kamu tidak pasrah sama dokter ini. Kalau kamu sudah cerita masalah kamu, dokter mau menyelesaikan, suruh tidur, diperiksa dada kamu, obatnya apa, dikasih oleh dokter, kamu harus pasrah karena yang tahu masalah kan dokter tadi. Nah, sama di dalam hidup, kalau kita sudah menceritakan masalah kita ke Allah, kemudian nanti Allah yang ngatur jalan keluarnya, kita ikuti saja, bukan pasif ya. Jalani apa yang bisa kita jalani. Tapi kalau umpamanya saya tadinya rencana saya mau ke kiri kok jadi ke kanan, ikuti aja. Karena itu maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti ibunya Nabi Musa, waktu Fir'aun mau menyembelih Bani Israel, ibunya Nabi Musa kan diambil Nabi Musa. Dia minta tolong ke Allah Subhanahu wa ta'ala, ibunya Nabi Musa. Tawakal dia. Ya, saya mesti ngandung Fir'aun ini, nyembelih ini, disembelih
sembelih semua anak bayi laki-laki Israel. Lahir anaknya laki, tentaranya Fir'aun ini sudah jalan ke kanan kiri. Ya Allah, saya pasrahkan anak saya kepadamu ya Allah. Sama Allah diilhami. Ibunya Nabi Musa ini waliyah ya. Diilhami suruh nganyutkan anaknya di dalam tabut, suruh nganyutkan di sungai. Nah itu kalau kita gimana? Jalannya Allah menyelesaikan masalah itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dihanyutkan anaknya sama ibu di sungai yang lebih dahsyat lagi, sungainya mengarah sampai ke istana Fir'aun. Bayangin caranya Allah menyelesaikan. Anaknya ini yang dicari-cari sama Fir'aun mau dibunuh, anaknya sampai ke istana Fir'aun. Akhirnya Allah janji sama ibunya Nabi Musa ini, inna radduhu ilaihi. Aku nanti akan mengembalikan anakmu ini ke kau. Caranya aneh ini ya. Sampai dipegang sama istrinya Fir'aun, Fir'aunnya lihat bayinya Nabi Musa ini langsung jatuh cinta. Sudah ini ij'alhu qurrata aini li walad. Diterima sama Fir'aun. Padahal seluruh bayi Israel ini sembelih. Diterima, bayi Musa ini nangis tidak berhenti. Lapar dia. Kakaknya Nabi Musa sering masuk istananya Fir'aun, bilang sama istrinya Fir'aun, mau tidak aku tunjuki kau siapa yang bisa menyusui bayi ini? Mau, kesian ini bayi, karena dia cinta sama bayi Musa ini. Nah, ada satu wanita yang bisa menyusui bayi ini. Ya panggilkan dia, ibunya Nabi Musa dipanggil. Jadi ibunya Nabi Musa setiap hari ketemu anaknya, tapi di istana Fir'aun. Padahal ini yang ditakuti. Ini yang ditakuti. Itu namanya tawakal, habis itu tafwid, pasrah, caranya Allah. Jadi kita jangan ngatur Allah. Ya Allah, ini saya perlu uang, ini dari sini, toko ini. Itu namanya tidak tafwid. Tidak tafwid. Tafwid itu kadang-kadang Allah, kita buka toko kita tidak laku, tapi kita dapat rezeki dari tempat yang lain. Ini karena dapat rezeki kan? Yang penting saya usaha. Yang penting saya usaha. Itu caranya Allah. Kalau mau cara kita tidak berhasil, kita ini tidak hidup dari sekarang. Tidak semua yang kita planning ini berjalan. Ana urid, anta turid, wallah yaf'al. Aku punya keinginan, kamu punya keinginan. Keinginan yang jalan cuma keinginannya Allah. Yang terakhir ridho. Ridho ini artinya puas, rela dengan apa yang diputuskan oleh Allah. Kalau ente mau A, Allah memberi B, berarti yang baik buat saya itu B. Sama seperti Imran. Rabbi inni wada'tuha al-untha walaysa dzakaru kal-untha. Imran ini keluarga Nabi, benar Anbiya. Dia bilang ke istrinya, kamu ini ngandung anak laki, nanti kalau lahir taruh di Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis itu isinya anak laki. Ini muharrarah, ya. Muharrarah itu dimerdekakan buat Baitul Maqdis. Ini anak Baitul Maqdis buat Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya dihibahkan biar jadi ulama gitu. Tapi di Baitul Maqdis kan isinya anak laki, padahal dia sudah nazar. Rabbi nadartu ma fi batni muharrarah, fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernadar yang di dalam perutku itu mau aku jadikan pelayan Baitul Maqdis. Tahu-tahu lahir anaknya perempuan. Rabbi ini botok Tuhan. Loh, ya Allah, aku sudah nazar. Nazar anaknya mau dibuat pelayan Baitul Maqdis, tapi ternyata lahir perempuan. Allah berfirman, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu apa yang kamu lahirkan. Ini ngasih anak perempuan ini Allah. Kok kamu pakai ngomong, ya Allah aku kok lahirnya anak perempuan? Allah tahu, tidak usah kamu nyebut itu. Allah tahu ini lahirnya anak perempuan. Karena memang Allah yang memberi. Kamu minta anak perempuan, makanya walaysa dzakaru. Ada yang menafsirkan
Walaisa dzakaru kal unta, bukanlah anak laki-laki yang kau minta ini tidak seperti anak perempuan yang aku beri. Artinya kau cuma minta anak laki, aku beri yang lebih baik, yaitu anak perempuan. Anak perempuan ini Sayyidah Maryam, orang besar sekali ini. Kita kalau baca ceritanya di Al-Quran tidak kepingin berhenti kita nih. Ceritanya ini asik di Al-Quran ini. Kalau cuma minta anak laki, buat bayi lain itu lebih, aku kasih yang lebih dahsyat lagi. Aku kasih anak perempuan. Yang anak perempuan ini orang hebat, sampai Nabi Zakaria belajar dari dia. Ditaruh di menaranya Baitul Maqdis, dapat buah-buahan fresh, bukan dari total fresh, itu ini fresh dari langit turun. Buah-buahan dari langit sama Allah diturunkan buat Sayyidah Maryam ini. Nabi Zakaria siap masuk, ada buah-buahan di kamarnya, padahal tidak ada yang bisa masuk kamar itu kecuali Nabi Zakaria, yang pegang kuncinya Nabi Zakaria. Dapat buah-buahan fresh dari langit, buah yang tidak di waktunya. Buahnya ini yang tidak di waktunya. Waktu masuk tidak di musimnya. Siap masuk ada buah, kaget Nabi Zakaria. Anak Kihana, Maryam, kau dapat dari mana ini buah-buahan ini? Kata Sayyidah Maryam, ini datang fresh dari langit, diturunkan sama Allah. Hadihi minillah, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah itu memberikan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Tidak perlu ke toko, tidak perlu pakai uang. Kalau Allah mau bisa turun. Hunalika da'a Zakaria. Gara-gara itu Nabi Zakaria sampai dapat ilham karena dia tak punya anak sudah lama. Dia motivasinya timbul lagi, tergerak. Nah ini 3 hal ini. Ini saya sudah dikritik karena tahun lalu panjang. Nah ini saya sudah ingin sampai di sini. Sebab saya kalau ngomong kadang-kadang harus diberhentikan, kalau tidak diberhentikan ngomong terus nanti terus. Saya sudah sampai di sini, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapat malam Lailatul Qadar yang membawakan perubahan ke arah yang baik di dunia wa dunya wal akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika, wa lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. وصلي وسلم على سيدنا محمد النبي، وصلي وسلم على سيدنا محمد المرسلين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، صلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، صلي وسلم على سيدنا محمد